langit Iran Barat Daya mendadak berubah menjadi medan pertempuran, ketika suara dentuman keras menggema di antara pegunungan yang sunyi. Ketegangan meningkat dan suasana berubah drastis hanya dalam hitungan detik. Pada 4 April 2026, sebuah jet tempur F-13E Strike Eagle milik Angkatan Udara Amerika Serikat melintas di atas wilayah sensitif. Tiba-tiba, rudal permukaan ke udara yang diluncurkan oleh Garda Revolusi Iran melesat cepat, mengunci target dan menghantam pesawat itu dengan presisi mematikan. Ledakan hebat terjadi di udara. Pesawat terbakar hebat, dan dua awaknya, pilot serta kolonel yang bertugas sebagai Weapon Systems Officer, terpaksa melontarkan diri keluar dari kokpit, terjun bebas di atas pegunungan terjal yang tak bersahabat. Mereka mendarat terpisah di Provinsi Kohgiluyeh dan Boyer Ahmad, sebuah wilayah yang terkenal sulit dijangkau, penuh tebing curam, lembah tersembunyi, dan bahaya alam liar yang mengintai setiap langkah. Pilot berhasil dievakuasi lebih awal oleh tim penyelamat yang bergerak cepat, namun sang kolonel, yang menjadi Weapon Systems Officer, justru terdampar sendirian di lokasi terpencil, jauh dari bantuan dan komunikasi. Militer Iran segera melancarkan pencarian besar-besaran, mengerahkan pasukan dan kendaraan ke seluruh penjuru pegunungan. Kolonel Amerika itu kini menjadi buronan nomor 1, diburu siang dan malam oleh pasukan elit Iran. Di Washington, Pentagon dan Gedung Putih langsung siaga. Para pejabat tinggi militer dan intelijen berkumpul, membahas strategi penyelamatan di tengah tekanan politik dan risiko eskalasi konflik. Presiden Trump memerintahkan pengerahan segala sumber daya yang dimiliki Amerika Serikat, mulai dari satelit pengintai hingga pasukan khusus terbaik, demi menyelamatkan sang kolonel. Kita akan membawa pulang pahlawan kita, tegasnya, menegaskan bahwa misi ini bukan sekadar penyelamatan, melainkan juga soal harga diri bangsa. Operasi penyelamatan pun dimulai, menjadi taruhan reputasi, moral dan kredibilitas Amerika Serikat di mata dunia. Setiap langkah harus diperhitungkan dengan cermat. Drama berisiko tinggi ini segera menjadi salah satu misi pencarian dan penyelamatan paling berani dan menegangkan dalam sejarah militer AS, menguji batas kemampuan manusia dan teknologi. Setiap detik sangat berarti. Nasib sang kolonel kini benar-benar bergantung pada keberanian, kecanggihan teknologi, dan kerjasama tim elit yang berpacu melawan waktu dan musuh. Dunia menahan napas, menanti akhir dari kisah dramatis ini. Media internasional terus memantau, dan publik global ikut merasakan ketegangan yang terjadi. Di balik layar, tim penyelamat mulai bergerak dengan penuh perhitungan, mempersiapkan segala kemungkinan yang bisa terjadi di medan berbahaya. Sementara itu, kolonel harus bertahan hidup di tengah kepungan musuh, bersembunyi dari patroli, dan melawan rasa takut serta kelelahan yang mendera. Inilah awal dari operasi penyelamatan yang akan dikenang sepanjang masa, sebuah kisah keberanian, pengorbanan dan harapan di tengah konflik yang membara. Setelah mendarat keras di lereng pegunungan, kolonel segera sadar, bertahan hidup adalah prioritas utama. Tubuhnya terasa remuk, namun adrenalin dan naluri bertahan hidup langsung mengambil alih. Ia tahu, setiap detik sangat berharga di tengah alam liar yang asing dan berbahaya. Luka akibat pelontaran diabaikan. Ia bergerak cepat menyembunyikan parasut dan mencari perlindungan. Setiap gerakan terasa menyakitkan, tapi ia tak punya pilihan. Parasut harus segera disembunyikan agar tak mudah ditemukan musuh atau penduduk sekitar. Perlengkapan minim, pistol, suar, dan perangkat komunikasi aman, semua harus digunakan hati-hati. Ia memeriksa satu persatu, memastikan semuanya berfungsi. Setiap alat bisa menjadi penentu hidup dan mati di situasi genting seperti ini. Sinyal terlalu sering bisa jadi bumerang, memancing pasukan Iran ke lokasinya. Ia harus menahan diri, hanya mengirim pesan saat benar-benar aman. Komunikasi adalah harapan, tapi juga ancaman. Pegunungan Zagros bukan tempat ramah. Suhu ekstrem, medan curam, dan ancaman patroli musuh mengintai setiap saat. Angin dingin menusuk tulang, dan suara langkah bisa memantul jauh di antara tebing. Kolonel bergerak hanya saat malam, bersembunyi di siang hari, menghindari kontak dengan siapapun. Ia belajar membaca jejak dan memanfaatkan bayangan untuk tetap tak terlihat. Pemerintah Iran menawarkan hadiah besar bagi yang menangkapnya, menambah tekanan. Setiap orang di desa sekitar bisa saja menjadi ancaman baru, tergoda imbalan yang menggiurkan. Setiap suara dan bayangan membuatnya waspada. Ia tak pernah benar-benar bisa beristirahat, selalu siaga terhadap bahaya yang bisa datang kapan saja.
Ia harus melawan alam, rasa sakit, dan ancaman dari penduduk lokal yang tergiur imbalan. Setiap langkah adalah pertaruhan antara hidup dan mati. Selama lebih dari 24 jam, ia bertahan sendirian, berharap bantuan segera datang. Malam terasa panjang, dan pagi membawa harapan baru, meski bahaya tetap mengintai. Setiap detik adalah pertarungan antara harapan dan keputusasaan. Ia terus menghitung waktu, menanti tanda-tanda penyelamatan. Kolonel tahu, hanya kecerdasan, ketenangan, dan disiplin yang bisa menyelamatkannya dari situasi genting ini. Bertahan hidup di pegunungan asing menuntut ketahanan fisik dan mental luar biasa. Kolonel mengandalkan pelatihan bertahun-tahun, membaca medan, kamuflase, bergerak tanpa suara. Wilayah tempat ia terdampar dikenal memiliki sentimen oposisi terhadap pemerintah pusat, bisa jadi peluang, bisa juga ancaman. Ia memilih menghindari semua kontak, tak tahu siapa kawan atau lawan. Ada spekulasi, mungkin Inam dapat bantuan diam-diam dari warga lokal yang simpatik. Bantuan sekecil apapun, makanan, air, informasi, bisa jadi penentu hidup mati. Kolonel terus berpindah, bersembunyi di celah bebatuan, menahan napas saat helikopter patroli melintas. Kegelapan malam jadi sekutu, membantunya bergerak menjauh dari titik pendaratan. Ia menunggu dengan sabar, percaya negaranya tak akan meninggalkannya. Setiap malam, harapan untuk diselamatkan tetap menyala. Sementara kolonel bertahan di darat, perang lain berlangsung di ruang kendali. Di balik tembok tebal dan layar-layar monitor yang menyala, para ahli strategi dan analis bekerja tanpa henti, memastikan setiap detik tidak terbuang sia-sia. Ratusan analis di Komando Pusat AS dan CIA bekerja tanpa henti, memanfaatkan satelit mata-mata dan aset siber. Mereka menelusuri jejak digital, mengurai pesan-pesan terenkripsi, dan mencari pola tersembunyi di antara ribuan data yang masuk setiap menit. Setiap pergerakan pasukan Iran dipantau, setiap sinyal komunikasi dianalisis real-time. Tidak ada ruang untuk kesalahan, setiap keputusan bisa berarti hidup atau mati. Perangkat komunikasi kolonel jadi kunci. Setiap transmisi singkat langsung ditindaklanjuti dengan triangulasi presisi. Tim intelijen memastikan tidak ada pesan yang lolos dari pengawasan. Drone pengintai dan satelit membantu menentukan lokasi kolonel secara akurat. Mereka memindai setiap sudut pegunungan, mencari tanda-tanda keberadaan musuh maupun sekutu. Sekutu seperti Israel turut berbagi intelijen, menghentikan operasi mereka demi kelancaran misi penyelamatan. Kolaborasi lintas negara ini memperkuat jaringan informasi yang saling melengkapi. Kolaborasi internasional ini menunjukkan betapa pentingnya misi ini. Setiap negara yang terlibat menyadari bahwa keberhasilan operasi ini akan menjadi presiden penting di masa depan. Semua teknologi dan sumber daya dikerahkan untuk satu tujuan, membawa kolonel pulang. Tidak ada yang disisakan, semua kemampuan terbaik dipertaruhkan. Setiap data, sekecil apapun, jadi petunjuk vital. Bahkan informasi yang tampak sepele bisa menjadi kunci untuk membuka jalan keluar. Di balik layar, teknologi menjadi pelindung tak terlihat. Sistem keamanan siber dan perangkat canggih menjaga agar operasi tetap rahasia dan aman dari gangguan musuh. Operasi penyelamatan kini memasuki babak krusial. Semua pihak bersiap menghadapi tantangan terbesar, dengan harapan dan ketegangan yang memuncak di setiap detik. Menemukan kolonel baru setengah pertempuran, CIA harus mengelabui militer Iran. Operasi disinformasi diluncurkan, rumor kolonel sudah dievakuasi ke perbatasan disebar luas. Media sosial dan jaringan informan dipakai untuk memperkuat narasi palsu. Iran pun mengalihkan pasukan ke perbatasan, meninggalkan pegunungan lebih lengang. Jendela kesempatan terbuka bagi tim penyelamat. Kolonel merasakan patroli musuh berkurang, meski tak tahu drama intelijen di baliknya. CIA berhasil membersihkan medan secara virtual. Saatnya aksi militer mengambil alih. Malam 5 April, Navy SEAL Tim 6 diterjunkan ke Iran. Mereka terbang rendah, menghindari radar, menuju landasan udara terbengkalai dekat Isfahan, titik penjemputan kolonel. Kolonel, dengan sisa tenaga, bergerak ke lokasi sesuai instruksi terenkripsi. Helikopter Black Hawk mendarat, pasukan SEAL membentuk perimeter pertahanan. Pesawat tempur AS menekan pos militer Iran di sekitar area, memastikan keamanan. Kolonel muncul dari kegelapan, lelah dan terluka, langsung mendapat pertolongan medis. Pertemuan singkat dan emosional terjadi di bawah pengawasan SEAL. Misi penjemputan berhasil, tapi bahaya belum usai. Evakuasi harus dilakukan secepat mungkin.
Setiap detik di landasan udara itu penuh risiko. Tim bergerak cepat, siap menghadapi segala kemungkinan. Operasi kini berpacu dengan waktu. Evakuasi tak berjalan mulus. 2 helikopter dan 2 pesawat angkut rusak saat mendarat. Tim terjebak di darat, di jantung wilayah musuh. Meninggalkan pesawat bukan pilihan, teknologi di dalamnya terlalu berharga. Komandan memerintahkan penghancuran pesawat dengan bahan peledak. Ledakan besar jadi sinyal bagi Iran, tapi rahasia militer AS tetap aman. Rencana darurat diaktifkan, 3 C-130 cadangan dipanggil masuk. Seluruh personel naik ke pesawat cadangan, meninggalkan puing-puing terbakar. Dalam hitungan menit, mereka kembali mengudara. Pengorbanan material besar, tapi nyawa dan rahasia teknologi terselamatkan. Drama penyelamatan mencapai klimaksnya. 3 C-130 melesat keluar dari Iran, membawa kolonel dan tim penyelamat menuju Kuwait. Suasana di dalam pesawat berubah dari tegang menjadi lega. Kolonel dalam perawatan medis akhirnya aman setelah perjalanan penuh bahaya. Semua personel selamat, tanpa korban jiwa. Setibanya di Kuwait, kolonel langsung ke fasilitas medis militer. Di Washington, operasi dinyatakan sukses besar. Presiden Trump memuji keberanian tim, menyebutnya salah satu operasi penyelamatan paling berani. Detail operasi tetap dirahasiakan demi keamanan. Iran mengklaim kemenangan, tapi fakta berbicara, kolonel berhasil dievakuasi. Misi utama tercapai, meski harus kehilangan beberapa pesawat. Operasi penyelamatan ini lebih dari sekadar kisah heroik. Keberanian kolonel bertahan sendirian di wilayah musuh jadi inti cerita. Kerjasama tim lintas satuan Angkatan Udara, CIA, Cyber Command, Navy SEAL dan Sekutu jadi kunci sukses. Teknologi canggih, dari satelit hingga perangkat komunikasi, memberi keunggulan vital. Penghancuran pesawat menegaskan pentingnya menjaga rahasia militer. Pesan utama, Amerika tak pernah meninggalkan prajuritnya. Ethos Leave No One Behind, jadi fondasi moral militer AS. Kisah ini akan dikenang sebagai bukti nyata keberanian, kerjasama, dan kekuatan teknologi. Sebuah epik penyelamatan di pegunungan Iran